Pemirsa, sejumlah pemimpin DPRD Sulsel memberikan sejumlah catatan bagi penjabat baru Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin agar dapat mencarikan solusi terkait permasalahan yang terjadi di Sulsel. Sejumlah pimpinan tinggi DPRD Sulawesi Selatan memberikan masukan kepada pejabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin setelah resmi menjabat sebagai gubernur di masa pemerintahan kurang lebih setahun. Dari beragam persoalan yang ada di Sulawesi Selatan, Wakil Ketua DPRD Sulsel Syahrudin Arif memberikan catatan kepada Bahtiar Baharudin sebagai pejabat gubernur untuk dapat mencarikan solusi perihal utang yang ditinggalkan Andi Sudirman Sulaiman yang mencapai 1,2 triliun rupiah. Selain itu, Syahrudin Arif juga menyinggung perihal mutasi yang dilakukan di lingkup pemerintah provinsi, sehingga menurutnya perlu dilakukan pembentukan panitia khusus untuk membahas lebih dalam perihal utang dan mutasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Terdiri dari 3, ada PN, ada DBH ini kan ada bahagia suku daerah, kemudian kegiatan yang sudah berjalan 2022 yang tidak selesai. Nah, banyak rangkaiannya. Saya kira data itu bisa, mungkin teman-teman bisa hadir di rapat Banggar besok untuk bisa dijelaskan oleh tim TAPD. Nah, itu. Tapi sekitar 1,2 ya Pak ya? Atau sudah ada yang terbayar? Ya, detail perkembangannya besok saya akan gambarkan. Kan? Detail perkembangannya besok saya akan gambarkan dari rapat. Siapa tahu ada perubahan setelah beberapa bulan yang lalu. Begitu. Tapi yang sebelumnya 1,2 Pak ya? Tapi besok belum tahu lagi. Ya, nanti kita lihat besok. Nanti saya akan infokan ke teman-teman soal itu hasil setelah rapat dengan TAPD dengan teman-teman yang lain. Nah, itu satu soal utang, kemudian recovery ASN, kan? Recovery ASN, tentu kita meminta kebijakan dari Pak Gubernur. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawan Samuin berharap dengan adanya komunikasi yang baik antara DPRD Sulsel dan pemerintahan gubernur dapat saling mendukung terkait kerja-kerja pemerintahan ke depannya, apalagi saat memasuki tahun politik. Beliau dengan DPR dalam mensukseskan program-program pemerintah pusat, ya, utamanya ketersediaan dana pilkada, yang kedua program pusat masalah stunting, ketahanan pangan, dan beberapa hal yang lain dalam 7 program prioritas Pak Presiden Jokowi itu agar beliau dapat didukung untuk dilaksanakan. Saya kira tidak ada hal-hal yang di luar itu. Kita bicara lebih spesifik bagaimana caranya mengamankan kebijakan nasional di masa 1 tahun kepemimpinan beliau. Ardi Jaho, Selebes TV. Tampuk kepemimpinan Sulawesi Selatan kini di tangan penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin. Sejumlah agenda internal DPRD Sulsel pun akan dibahas bersama PJ Gubernur Sulsel, diantaranya terkait APBD. Tampuk pemerintahan Sulawesi Selatan kini di tangan penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin, yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Dalam roda pemerintahan di Sulawesi Selatan, penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin diharapkan menciptakan manfaat besar bagi masyarakat Sulsel, utamanya segera melakukan pembenahan terhadap semua SKPD lingkup Pemprov Sulsel. Dalam roda pemerintahan di Sulawesi Selatan, penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin diharapkan menciptakan manfaat besar bagi masyarakat di Sulawesi Selatan, utamanya segera melakukan pembenahan terhadap semua SKPD lingkup Pemprov Sulsel agar memberikan yang terbaik ke masyarakat, turun langsung di lapangan dalam menjawab segala kebutuhan masyarakat beserta solusinya, agar apa yang diprogramkan di APBD menciptakan outcome yang besar.
Selain itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Sulsel Syamsuddin Carlos mengatakan, selama kepemimpinan PJ Gubernur Sulsel ini sejumlah agenda internal DPRD Sulsel pun akan dibahas bersama PJ Gubernur Sulsel, yakni di bulan September ini pembahasan kebijakan umum APBD perubahan dan Desember mendatang terkait APBD 2024. Saya kira agenda kita ini bulan September ini kita membahas agenda KUA perubahan. Jadi bulan 12 kita mengagendakan APBD 2024. Mudah-mudahan PJ Gubernur ini sangat kolaboratif dengan DPRD sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat. Saya kira itu agenda-agenda internal DPRD. Dan saya kira agenda-agenda lainnya nanti kita akan bicarakan sejauh mana kepentingan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat. Legislator DPRD Sulsel ini menambahkan diharapkan PJ Gubernur Sulsel ini mampu berkolaborasi baik dengan DPRD Sulsel sebagai perpanjangan masyarakat, dan agenda berikutnya nanti akan dibahas lagi terkait sejauh mana kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat Sulsel. Aziz Sisi Rehana, Celebes TV.